Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irsan Sekriza pada mata pelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin atau DPTM kelas 10 TMI Teknik Mekanik Industri. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai KD 3.5 yaitu Teknik Pengujian Logam. Kompetensi dasar dari KD ini yang pertama 3.5 memahami teknik pengujian logam feros dan non-feros. Yang kedua 4.5 mengidentifikasi teknik pengujian logam feros dan non-feros. Tujuan pembelajaran dari KD ini yang pertama itu 3.5 melalui lembaran informasi yang diberikan dan penjelasan materi yang teknik pengujian logam feros dan non-feros. Peserta didik mampu menentukan input dan output dari materi teknik pengujian logam dan disiplin serta bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Yang kedua, 4.5 dengan memahami teknik pengujian logam, feros dan non-feros, peserta didik dapat menentukan bahan non-logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin serta bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Kita langsung saja masuk pada materi lanjutan KD 3.5. 3. Non-descriptive testing adalah aktivitas tes atau infeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui adanya cacat, retak, atau discontinuity lain tanpa merusak benda yang kita tes atau infeksi. Pada dasarnya, tes ini dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih aman dan belum melewati dermaga toleransi. Ada beberapa metode utama dan chemistry yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu visual inspection, merupakan metode infeksi yang paling dasar dan umum digunakan di dunia industri. Visual inspection adalah hal yang pertama kali dilakukan pada saat melakukan pengujian NDT dengan tujuan untuk menginspeksi secara langsung benda yang akan diuji, apakah benda tersebut terdapat kerusakan atau tidak. Baru setelah itu dilakukan pengujian ke tahap-tahap lainnya untuk memastikan apakah benda tersebut layak dipakai, perlu diperbaiki atau diganti. Untuk melihat bagaimana metodenya visual ini terdapat pada gambar di atas. Baiklah, langsung saja masuk pada materi berikutnya itu B. Visual Penetrative Test merupakan metode NDT yang paling sederhana. Metode ini digunakan untuk menentukan cacat permukaan terbuka dari komponen solid, baik logam maupun non-logam, seperti keramik dan plastik fiber. Melalui metode ini, cacat pada material akan terlihat jelas. Kelemahan dari metode ini adalah hanya bisa diterapkan pada permukaan terbuka. Metode ini tidak dapat diterapkan pada komponen dengan permukaan kasar, berlapis dan berpori. Contoh dari melakukan metode ini terdapat pada gambar samping. Lanjut pada materi selanjutnya itu magnetic particle inspection. Pada prinsip kerja dari metode ini adalah dengan cara memagnetisasi bahan yang akan diuji. Apabila terdapat cacat atau defak yang tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka akan menyebabkan kebocoran pada arah medan magnet. Kebocoran medan magnet ini mengindikasi adanya cacat pada material. Kelemahan dari metode magnetic inspection ini hanya bisa diterapkan untuk material ferromagnetik. Selain itu, medan magnet yang dibagikan harus tegak lurus dan memotong daerah retak, serta diperlukan demagnetasi di akhir inspeksi. Contoh dari metode pengujian ini pada magnet ini terlihat pada gambar samping. Lanjut pada materi selanjutnya yang keempat itu ND Cointex merupakan salah satu metode pengujian tidak merusak yang menerapkan prinsip elektromagnet untuk melakukan pengujian atau infeksi, yaitu terdapat sebuah gumparan yang dialihkan arus listrik yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet di dalamnya. Apabila medan magnet tersebut dialokasikan pada benda logam yang akan dilakukan pengujian, maka akan membangkitkan arus ND. Arus ND tersebut kemudian akan mengindikasi adanya medan magnet yang terdapat pada gumparan dan mengubah impedensasi apabila terdapat cacat pada benda uji. Indikasi apabila
terdapat cacat atau defak dapat dilihat pada menembulnya serbuk magnet di atas permukaan material. Metode ND Quantistek pada prinsipnya hampir serupa dengan metode pengujian magnet seperti infusion. Akan tetapi, medan listrik yang digunakan berupa arus listrik bolak-balik atau AC. Ketika terdapat cacat, maka medan listrik akan berubah dan alat pengukur impedasi akan membaca dan mendeteksi apabila terdapat defak atau cacat. Untuk cara metodenya dapat dilihat pada gambar samping. Bagaimana cara melakukan pengujian yang digunakan pada metode ND Quantistek. Lanjut, yang kelima itu ultrasonic injection. Merupakan salah satu metode pengujian yang tidak merusak, memanfaatkan gelombang atau getaran pada frekuensi yang sangat tinggi. Ultrasonic injection dapat digunakan untuk menentukan kedalaman cacat atau defak secara spesifik yang meliputi besar pada letak cacat tersebut. Dalam pengujian ultrasonik yang digunakan perlengkapan atau alat-alat, yaitu sebagai forbel sebagai penghasil getaran dengan frekuensi yang tinggi, serta dibutuhkan komplet, yaitu cairan pelapis pada permukaan benda uji. Prinsip kerja ultrasonic injection adalah dengan menembakkan getaran pada gelombang dengan frekuensi yang tinggi, yaitu 0,25 sampai 10 MHz. Gelombang tersebut akan merambat melalui benda uji, kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali apabila gelombang tersebut mengindikasi cacat pada benda uji. Untuk metodenya bisa Anda lihat pada gambar samping. Lanjut, yang terakhir pada itu radio testing adalah salah satu jenis pengujian tidak merusak dengan memanfaatkan radiasi sinar gamma dan sinar X. Prinsip kerja yaitu sinar X tersebut dipancarkan pada benda uji dan menerobos permukaan material tersebut. Pada saat menerobos bidang atau objek, sebagian sinar yang menerus akan diserap sehingga infeksi sinar yang akan berkurang. Intensitas akhir sinar kemudian direkam dan dicatat pada filem yang sensitif. Jika ada defak atau cacat pada benda uji, maka intensitas sinar yang tercatat pada filem bervariasi. Hasil rekaman ini akan menunjukkan letak dan bagian pada material yang mengalami defak atau cacat. Untuk metode pengujiannya bisa Anda lihat pada gambar samping. Selanjutnya pada material terakhir yaitu metode metalografi adalah salah satu ilmu tentang logam yang mempelajari dan menyajikan struktur mikro maupun termografi logam, fasa-fasa ukuran butir dan distribusi serta sifat-sifat logam secara berpaduan. Dalam metalografi dikenal pengujian mikro dan pengujian makro. Pertama itu kita bahas pada pengujian mikro. Pengujian mikro ialah proses pengujian bahan yang digunakan pada menggunakan mata terbuka dengan tujuan dapat memeriksa celah dengan lubang dalam permukaan bahan, contohnya untuk mengevaluasi hasil pengelasan. Pengujian dalam cara ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki struktur kristal yang bergelombang, yang tergolong besar dan kasar. Misalnya logam hasil koran atau tuangan. Yang kedua itu pengujian mikro. Pengujian mikro adalah proses pengujian terhadap bahan logam yang bentuk kristal logamnya tergolong sangat halus. Mengingat demikian halusnya sehingga pengujian ini menggunakan suatu alat yaitu mikroskop optik, bahkan mikroskop elektron yang memiliki kualitas pembesaran antara 50 sampai 30.000 kali. Sekian dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda dapat memahami dan mencatat poin-poin penting yang telah disampaikan. Selamat belajar, jangan lupa buat tugasnya. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.